Salam dan selamat pagi untuk kita semua seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Kamis 24 April 2025 kita akan masuk ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Engkau berikan bagi kami. Sebelum kami menjalani hari ini Tuhan, kami terlebih dahulu untuk mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang melawat dan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dengan kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Saya membaca ayat yang ketiga dan keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Tema kita hari ini, prajurit Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, secara umum untuk menjadi seorang prajurit, dia harus terlebih dahulu mengikuti proses pendaftaran dan seleksi yang ketat. Proses ini biasanya meliputi pendaftaran, seleksi administrasi dan medis, tes fisik dan psikologis, serta pendidikan militer. Setelah lulus seleksi dan pendidikan, prajurit akan ditempatkan di unit atau lokasi tertentu untuk menjalankan tugasnya. Setelah itu seorang prajurit harus mengabdi kepada negara dan harus tunduk kepada komandannya yang menjadi atasannya sebagai wujud kepatuhannya dan pengabdiannya. Nah, itulah cara untuk menjadi seorang prajurit suatu bangsa atau negara. Dan siapakah prajurit Kristus? Yaitu saya, Bapak Ibu, serta seluruh orang-orang percaya. Seorang prajurit Kristus adalah bukan memandang fisik, apa wajahnya yang ganteng atau cantik, sehat atau sakit, tetapi seorang prajurit Kristus yaitu seorang yang mau ikut menderita, yang mau selalu berjuang agar tetap pada jalan kebenaran Allah, serta tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sebagai prajurit Kristus, kita harus taat dan patuh atas perintah-perintah Kristus sebagai komandan kita. Ayat-ayat ini menekankan bahwa seorang prajurit Kristus harus fokus pada tugas, mendisiplinkan diri, siap siaga, dan sedang berjuang untuk tidak mementingkan diri, keegoisan diri sendiri, dan bukan pada urusan-urusan duniawi. Seorang prajurit Kristus bersedia menderita bersama Kristus, seperti seorang prajurit yang setia dalam peperangan rohani. Karena peperangan yang kita hadapi bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus memperlengkapi alat-alat perang kita, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jarahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera, dan segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Dan seterusnya, tertulis di dalam Efesus 6 ayat 10-20. Sebagai prajurit Kristus, kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti mendisiplinkan diri dengan rajin membaca Alkitab, berdoa, mengucapkan kata-kata yang membangun semangat, yang positif. Jangan hanya berkomentar tanpa memberikan solusi, menahan diri dari sifat konsumtif, menghargai waktu dengan cara jangan terlambat dalam ibadah,
Dan pakailah waktumu, jangan membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan, dan masih banyak lagi. Nah, kita berusaha untuk melakukan ini dan perlengkapilah diri kita untuk dapat berjuang sebagai prajurit Kristus di dalam medan peperangan, yaitu peperangan rohani. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami dan menopang kami untuk menjadi prajurit Kristus yang setia dan patuh kepada Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak kami ataupun pahopu kami dalam masa tumbuh kembang mereka, jenjang pendidikan, yang mencari pasangan hidup, menanti keturunan, bahkan pekerjaan, dimanapun mereka berada. Engkau berkati, tambahkan kesehatan, berikan kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka dalam hidup mereka dapat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesuksesan, Engkau berikan kemudahan untuk anak-anak kami dan pahopu kami untuk meraih masa depan mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ataupun jemaat yang sudah lanjut usia dalam masa tua mereka. Jamah tubuh mereka yang sakit, jamah tubuh mereka yang lemah, kuatkan dan topang di dalam kuat kuasa Tuhan. Tambahkan sukacita, damai sejahtera. Biarlah pengharapan mereka hanya kepada Tuhan, supaya mereka dapat menikmati masa tuanya dengan sukacita dan beria-ria di dalam Tuhan. Engkau dampingi dan Engkau arahkan mereka, dan Engkau berkati mereka Tuhan di dalam masa tua mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh mereka. Engkau jamah, Engkau berkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang dipakai. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan bagi mereka. Mari Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau mampu menyembuhkan mereka. Engkau mempunyai mujizat yang kuat yang senantiasa ada dan beserta dengan seluruh jemaat-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu kepada seluruh jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh mereka. Biarlah mereka merasakan kuasa kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang di dalam masa pergumulan. Engkau berkati, Engkau buka jalan bagi mereka, Engkau berikan kemudahan. Biarlah boleh mereka berlangkah, berkebenangan di dalam Tuhan. Engkau mampukan mereka Tuhan untuk melihat proses di dalam setiap kejadian, setiap pergumulan, kesusahan hidup ini, supaya mereka semakin dewasa di dalam keimanan dan takut akan Tuhan, sehingga Engkau jugalah yang senantiasa mendampingi mereka dan memberikan sukacita bagi mereka di tengah segala kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, yaitu Dean Lois Peopan Tampu Bolon yang genap usianya 6 tahun pada hari ini, dan juga Rotua Indri Elizabeth Nababan yang genap usianya 38 tahun pada hari ini. Engkau semakin memberikan kesehatan, memberikan berkat dan melimpah, dan juga Engkau berikan kebijaksanaan. Biarlah dalam segala kebutuhan mereka sesuai dengan usia mereka. Engkau berkati mereka, penuhi mereka dengan sukacita. Biarlah semua kesuksesan Engkau berikan bagi mereka. Engkau tuntun mereka ke arah jalan kebenaran-Mu Tuhan. Juga mau berdoa untuk anak-anak jemaat yang pada berapa hari kemudian ini Tuhan akan mengikuti ujian UMPTN ataupun UTBK. Kami serahkan mereka semua kepada-Mu Tuhan, kelas secara khusus kelas 12. Kiranya apa yang mereka pelajari, apa yang mereka siapkan, itu dapat mereka tuang di dalam tulisan mereka di dalam mengisi ujian-ujian yang diberikan. Engkau permudahkan Tuhan apa yang akan mereka raih ke depan di dalam masa depan mereka. Engkau ikut campur tangan. Kami yakin dan percaya masa depan sungguh ada bagi anak-anak seluruh jemaat-Mu, secara khusus yang kelas 12. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepada-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.